ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu di Cianjur kurang lebih 187,300 km, dan sebagian banyak kualitasnya sudah bagus, tapi ada beberapa ruas jalan yang kami mohonkan kepada Bapak untuk segera mendapatkan pembangunan dan perhatian. Salah satu di antaranya jalan yang dari Sumul itu, Ciwidey lewat itu, kemudian Jalan Jalan Poros itu Sumul, kemudian ke Cikadu sampai ke Muara Cikadu, Desa Sinambara, yang kondisinya sebagian masih baik, tapi sebagian dalam keadaan rusak parah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan, mudah-mudahan di tahun 2025 bisa mendapatkan penanganan untuk peningkatan kualitas jalan menjadi jalan mantap. Saya mewakili DPRD Kabupaten Cianjur dan masyarakat di wilayah Cianjur Selatan meminta bantuan kepada beliau agar usul pembentukan daerah persiapan calon otonomi CDOB, calon daerah otonomi baru Cianjur Selatan bisa dibantu oleh beliau di DPRD Komisi 1. Kita berharap dengan beliau membantu aspirasi masyarakat Cianjur Selatan bisa segera terwujud, dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat apa yang kita sampaikan kepada beliau bisa disampaikan kepada pusat, sehingga kebijakan moratorium dalam waktu dekat bisa. Mohon doanya. Sudah kalian yang sampaikan. Terima kasih Bapak. Tadi saya sudah terima 4 pemaparan yang sangat hebat, luar biasa. Saya terima. Terima kasih untuk semua. Begitu Pak. Saya turun. Seperti dimafhumi bersama bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini isu pondok pesantren dalam konteks kebijakan regulatif mendapatkan perhatian yang serius. Di tingkat nasional kita memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, kemudian ditindaklanjuti oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Di Jawa Barat ada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Di Kabupaten Cianjur ini legacy yang luar biasa dari DPRD PKB periode tahun yang lalu, yaitu kita menginisiasi, memperjuangkan, kemudian melahirkan Perda Nomor 3 Tahun 2023. Sejak Perda ini diterbitkan dalam lembaran negara, belum mendapatkan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan dari Perda ini, yaitu peraturan Bupati. Kita bersyukur dalam beberapa waktu terakhir kami berkomunikasi dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati berjanji bahwa dalam waktu dekat setelah beliau menyelesaikan masa cuti kampanye dan beliau berdinas sebagai Bupati, akan mengeluarkan peraturan Bupati tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur. Mohon doanya agar
prosesnya dipermudah dan kemudian memberi banyak manfaat untuk perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur. Perda nomor 3 tahun 2023 ini seperti yang setelah kami bagikan, itu kalau kita baca di pasal 12, pasal 14, pasal 15, 17, 19, dan 22 itu membutuhkan aturan turunan dalam bentuk peraturan bupati. Ruang lingkupnya kalau saya sederhanakan ada 3. Yang pertama menyangkut terkait dengan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Yang kedua menyangkut pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan rekognisi, yang kedua afirmasi, yang ketiga adalah fasilitasi. Rekognisi ini pengakuan terhadap eksistensi pondok pesantren sebagai institusi yang konsen melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, afirmasi itu penguatan terhadap eksistensi dan kehadiran pondok pesantren sebagai institusi yang melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi dakwah yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam proses pembangunan masyarakat. Yang ketiga adalah fasilitasi. Ruang lingkup dari Perda dan nanti diturunkan di Perbuk itu ada 3. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan menyangkut rekognisi, kemudian afirmasi, yang ketiga adalah fasilitasi. Fasilitasi itu dalam konteks bantuan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar baik sarana, prasarana, infrastruktur dan suprastruktur yang ada di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, ini Pak Kiai Agus Lani di pasal Perda itu mengamanatkan bahwa Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Cianjur harus membentuk yang disebut dengan tim fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan pesantren. Ini kalau Bapak sudah baca Perdanya, ada di situ di Perda ada yang disebut dengan tim fasilitasi. Jadi tim fasilitasi ini nanti dibentuk oleh Bupati, di SK-kan oleh Bupati, kemudian melaksanakan fungsi-fungsi yang saya sampaikan tadi, mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan yang disebut dengan rekognisi, kemudian afirmasi dan fasilitasi tadi. Mungkin kita berharap setelah Perbuk ini dikeluarkan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur dalam waktu dekat ini.